Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Eki Listiana Pratiwi, dengan NIM 207190017 dan rekan saya, Elsa Monika, dengan NIM 207190018. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu peran guru dalam bimbingan konseling. Untuk materinya, yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling, yang kedua peranan guru bidang studi dalam layanan akademik, yang ketiga peranan guru dalam sosial, yang keempat peranan guru bidang studi dalam pribadi. Langsung masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan suatu program yang terintegrasi dalam keseluruhan proses pembelajaran. Nah, kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh guru pembimbing bersama siswanya untuk mencapai kemandirian dalam keseluruhan proses kehidupan, baik sebagai individu, anggota kelompok, keluarga, atau masyarakat pada umumnya. Bimbingan adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Adapun pengertian konseling adalah suatu proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling untuk seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau yang disebut klien yang nantinya akan bermuara pada masalah yang dihadapi oleh klien bisa teratasi. Bimbingan dan konseling sendiri mempunyai peran sangat penting dalam bidang pendidikan, yaitu membantu setiap pribadi siswa agar berkembang secara optimal. Konselor sendiri merupakan orang yang memberi bimbingan, sedangkan klien adalah orang yang diberi bimbingan. Masuk kepada pengertian bimbingan, yang pertama yaitu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengenalan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Selanjutnya, tentang pengertian bimbingan, yang kedua yaitu bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih mandiri. Selanjutnya yaitu pengertian konseling. Konseling merupakan hubungan timbal balik antara dua orang individu di mana yang seorang atau konselor itu berusaha membantu yang lain yaitu klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah yang dihadapinya pada masa mendatang. Yang kedua yaitu konseling merupakan pertemuan empat mata antara konseli dan konselor yang berisi usaha yang laras, unik, dan manusiawi yang dilakukan dalam suasana keahlian dan didasarkan atas norma-norma yang berlaku agar klien memperoleh konsep diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan mendatang. Masuk kepada materi yang kedua yaitu tentang peranan guru bidang studi dalam layanan akademik. Perkembangan ilmu dan teknologi dengan disertai perkembangan sosial budaya yang berlangsung secara pesat dewasa ini menyebabkan peranan guru semakin meningkat dari sebagai pengajar menjadi sebagai seorang pembimbing atau konselor. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mengadakan pendekatan instruksional, akan tetapi juga disertai dengan pendekatan yang bersifat pribadi atau yang lebih dikenal dengan personal approach dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dengan pendekatan pribadi semacam ini, guru akan secara langsung lebih mengenal dan memahami peserta didik secara lebih mendalam sehingga dapat membantu dalam keseluruhan proses belajarnya sesuai dengan peranan guru sebagai pembimbing atau konselor.
Ia diharapkan akan dapat merespons segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus dipersiapkan agar mereka dapat memecahkan masalah-masalah antara peserta didik dengan orang tuanya. Selain itu juga bisa memperoleh keahlian dalam membina hubungan yang manusiawi dan dapat mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai macam sifat manusia. Dan pada akhirnya, guru akan memerlukan pengertian tentang dirinya sendiri, baik itu motivasi, harapan, prasangka, maupun keinginannya. Semua hal itu akan memberikan pengaruh pada kemampuan guru dalam berhubungan dengan orang lain, terutama kepada siswanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pembimbing atau sekaligus berperan dalam pembimbingan dalam hal belajar. Selanjutnya, guru juga diharapkan mampu untuk yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. Yang ketiga, mengevaluasi keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah dilakukannya. Yang keempat, memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dan yang terakhir, mengenal dan memahami setiap siswa baik secara individual maupun secara berkelompok. Nah, demi tercapainya program layanan bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konselor memerlukan bantuan dari guru bidang studi. Bantuan tersebut dibutuhkan dalam upaya memfasilitasi peserta didik baik secara pengembangan potensi maupun pengentasan masalah kuratif. Kerjasama yang baik antara guru bimbingan dan konselor serta guru bidang studi di sekolah akan mampu mengoptimalkan potensi peserta didik serta program layanan bimbingan dan konseling bisa terlaksana secara maksimal. Nah, bimbingan dan konseling atau konselor haruslah melakukan kerjasama yang solid dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru bidang studi, dan staf administrasi sekolah. Dengan kerjasama yang solid tersebut, pelayanan bimbingan dan konseling akan berjalan dengan optimal. Peran serta yang tidak boleh dialihkesampingkan oleh seorang guru bidang studi yakni membantu mensukseskan pelayanan program bimbingan dan konseling di sekolah. Program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak yang dalam hal ini dikhususkan pada guru bidang studi. Oleh sebab itu, sangat penting bagi guru bidang studi untuk memahami program layanan bimbingan dan konseling serta turut serta dalam mensukseskannya. Adapun bentuk kerjasamanya dapat berupa bentuk usaha formal di mana kegiatan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah, dan sistematis juga bisa dilaksanakan dengan bentuk usaha informal, yakni kegiatan yang diselenggarakan secara sengaja akan tetapi tidak berencana dan tidak sistematis. Nah, jika kedua hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka perkembangan akademik maupun potensi dari masing-masing individu bisa berkembang secara optimal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Elsa Monika. Kepada Kak Elsa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Monika dari jurusan Tadris IPA kelas Tadris IPA A dengan NIM 207190018, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, Mbak Eki Ristiana Pratiwi, di mana fokus pembahasan saya adalah terkait dengan peranan guru dalam bidang sosial dan peranan guru bidang studi dalam pribadi. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan peranan guru dalam bidang sosial, di mana dapat kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan sosial berbicara tentang seorang pelajar, maka perilaku sosial pada diri seorang remaja itu dapat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor dari baik dari luar maupun dari dalam. Yang pertama itu terkait dengan lingkungan sekolah, di mana pelajar itu
menimba ilmu. Kemudian lingkungan masyarakat di mana seorang pelajar ini atau peserta didik tinggal. Yang ketiga terkait dengan statusnya, yang mana ketika seorang manusia, seorang anak yang dia ini menimba ilmu dalam sebuah lembaga, maka di dalam masyarakat khususnya dia mendapatkan nama atau mendapatkan status bahwa dia adalah seorang pelajar. Nah, dan yang terakhir adalah terkait dengan peran sosial. Keempat, hal-hal poin utama ini cukup berkaitan mengenai pembentukan daripada perilaku sosial pada seseorang, di mana status dia dalam lingkungan itu sebagai apa, kemudian di mana tempat dia tinggal, yang mana perilaku tersebut dibentuk oleh lingkungannya. Selanjutnya pada bagian pertama adalah terkait peranan seorang pelajar. Peranan pada seorang pelajar itu pada umumnya dia ini memiliki hubungan atau interaksi khususnya dengan teman bermainnya, teman sebayanya, yang mana dengan hal itu seorang pelajar ini atau peserta ini memiliki pergaulan yang baik dari di luar sekolah dan juga pergaulan yang ada di lingkungan sekitar, yang mana dari pergaulan-pergaulan ini menimbulkan sifat atau dari perilaku peserta didik itu sendiri yang muncul dari dalam dirinya untuk melakukan sebuah diskusi atau bertukar pendapat terhadap teman pada umumnya dan juga terhadap orang lain yang mungkin bahkan dari segi usia itu memiliki perbedaan antara peserta didik tersebut dengan orang yang dia ajak untuk bertukar pendapat. Nah, selanjutnya terkait peran pelajar sendiri itu bagaimana sih terkait peran pelajar itu ya? Tentunya seorang pelajar itu memiliki peran dalam dirinya ketika dia sedang menimba ilmu terkait dengan pengembangan minat bakat. Perlu kita ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki minat dan bakat tersendiri. Kita tidak bisa menyamakan antara satu orang dan yang lain, pelajar satu dan pelajar yang lain, peserta didik satu dan peserta didik yang lain. Tentu saja seorang pelajar itu harus dapat menyadari di mana minat dan bakatnya, kemudian dengan fasilitas yang ada, dengan lingkungan yang ada, dengan usaha dari dalam dirinya sendiri, maka seyogyanya seorang pelajar itu dia mampu untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Yang kemudian selanjutnya adalah tentang interaksi. Tentang interaksi di mana seorang pelajar ini dia akan banyak melakukan interaksi dengan lingkungannya, khususnya dalam lingkungan sekolah, masyarakat, berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan guru dan sebagainya. Maka stereotip yang diberikan kepada seorang anak ini dia sebagai pelajar, maka dia mampu memfungsikan perannya itu sesuai dengan bagaimana dia seharusnya untuk dengan peran yang dia emban saat ini, yaitu sebagai seorang pelajar. Kemudian rasa tanggung jawab, maka seorang pelajar itu dalam memiliki peran dalam ranah sosial itu secara tidak langsung seorang pelajar itu dididik untuk memiliki rasa tanggung jawab. Dalam artian tanggung jawab di sini itu bukan berarti tanggung jawab hanya terkait dengan tugas-tugas sekolah, tidak, tapi terkait bagaimana sekali lagi tentang stereotip atau nama dia di dalam lingkungan dia sebagai seorang pelajar. Maka rasa tanggung jawab sebagai manusia yang memiliki interaksi dengan banyak orang, sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab dalam dunia pendidikan, maka pelajar ini dapat berperan sebagaimana porsinya menjadi seorang pelajar. Kemudian peran pelajar yang utama itu adalah belajar, di mana seorang pelajar memiliki semangat yang tinggi untuk dapat mengarungi ilmu pengetahuan yang sangat luas sekali. Bukan berarti kita belajar itu harus bukan hanya kita belajar itu di meja sekolah saja, tapi di mana-mana. Ketika seseorang itu menyadari bahwa apa yang dilakukan segalanya itu membutuhkan ilmu, maka seyogyanya seorang pelajar itu juga perlu belajar dari sesuatu hal yang tidak dia ketahui mulanya, kemudian dia mengetahui
nantinya dan dapat berperan dalam menjalankan kehidupannya dengan identitas diri sebagai seorang pelajar seperti itu. Nah, lalu bagaimana terkait dengan peranan guru, khususnya adalah peran guru dan melakukan bimbingan konseling, karena tidak dapat kita pungkiri juga ya bahwasanya peran guru dalam sekolah itu, khususnya adalah peran guru bimbingan dan juga konseling, itu sangat diperlukan keberadaannya. Kenapa? Karena peran guru dalam bimbingan konseling ini, dia memiliki peranan yang cukup diperlukan karena dia sebagai penunjang proses belajar dan termasuk bagaimana siswa ini untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan sekitarnya. Tugas dari guru bimbingan dan konseling atau konselor ini terkait dengan pengembangan diri siswa yang tentunya berkaitan dengan kebutuhannya, potensi, bakat, minat, dan juga kepribadian peserta di sekolah. Peserta didik di sekolah. Kenapa di sini kepribadiannya di sekolah? Karena peran guru dalam bimbingan konseling ini tentunya terjadi dalam lingkungan sekolah. Maka fokus daripada pengembangan kepribadian dari seorang pelajar atau peserta didik itu lebih ditekankan pada lingkungan di sekolahnya, seperti itu. Nah, salah satu perilaku sosial yang seringkali terjadi pada siswa itu, salah satu contoh di sini mengambil adalah adanya perilaku agresif. Nah, perilaku agresif ini dimulai dari yang pertama itu individu atau individu seseorang tersebut, pelaku yang bukan hanya pelaku tapi juga korban juga. Kemudian individunya juga berkaitan dengan tingkah lakunya, baik tingkah laku dari individu pelaku ataupun tingkah laku daripada korban. Nah, ketika dari individu ini sudah mulai muncul hal-hal seperti penempatan dia pelaku dia korban, maka setiap orang itu memiliki tujuan untuk melakukan perilaku agresif tersebut. Ketika seorang pelaku melakukan tindakan agresif, maka di situ ada tujuan, di mana untuk apa dia melukai dan untuk apa dia mencelakakan, seperti itu. Dalam artian mencelakakan ini tidak termasuk membunuh ataupun bersifat yang mematikan ya. Kemudian selaku korban ini juga bisa melakukan perilaku agresif ini karena hal ini dilakukan karena sebagai bukti perlawanan terhadap dirinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ketidakinginan menerima perilaku dari pelaku. Ini tentunya berkaitan dengan korban tadi. Tujuannya mengapa dia melakukan perilaku agresif tersebut? Karena dia tidak ingin menerima perilaku dari pelaku, yang mana perilaku ini tentunya merugikan bagi seorang pelaku. Nah, perlu kita ketahui pula terkait bentuk-bentuk daripada perilaku agresif ini yang seringkali tampak atau muncul itu diantaranya adalah perilaku seperti memukul, kemudian berkelahi, mengejek. Itu salah satu bentuk-bentuk yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan perilaku yang agresif itu tadi. Tidak mau mengikuti perintah atau perintah ataupun permintaan, kemudian merusak barang seseorang. Hal-hal sesederhana tersebut ketika terjadi di lingkungan sekolah, di mana anak usia sekolah itu dia mengalami perkembangan dalam usianya, itu terkadang menyebabkan emosional yang ada dalam diri seorang pelajar itu mengalami mengalami guncangan. Dalam artian itu tadi ketidakinginan karena ketidaknyamanan yang dia rasakan ketika merasakan hal-hal yang tidak berkenan dalam dia melakukan kehidupan dalam sehari-hari, seperti itu. Lalu bagaimana cara atau teknik yang dapat dilakukan, khususnya di sini tentunya ya dengan perilaku-perilaku yang tidak mengenakan itu tadi atau lingkungan yang kurang baik, itu tentunya dari peran guru itu sendiri, khususnya peran guru bimbingan konseling itu perlu adanya upaya yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Di antara yang pertama adalah terkait penanaman moral. Ini sangat urgent sekali ya, sangat penting sekali terkait penanaman moral, yang mana dia ini dapat mencegah kemunculan tingkah laku agresi itu tadi.
Kemudian pengembangan tingkah laku non agresi untuk mencegah berkembangnya tingkah laku agresi yang diperlakukan adalah untuk apa? Mengembangkan nilai-nilai yang mendukung perkembangan tingkah laku non agresi dan mengurangi nilai-nilai yang mendorong perkembangan tingkah laku agresi itu tadi. Makanya selain kita menanamkan moral, maka kita juga perlu untuk menanamkan buah nilai-nilai di dalamnya. Yang ketiga itu adalah terkait dengan pengembangan kemampuan memberikan empati. Nah, sebagai manusia yang dibekali oleh Tuhan naluri, maka pengembangan empati ini sebagai manusia sosial yang membutuhkan orang lain, maka ini perlu untuk dikembangkan, karena pencegahan tingkah laku agresi ini bisa dan perlu menyertakan pengembangan kemampuan mencintai pada setiap individu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana terkait peranan guru bidang studi dalam kepribadian seorang peserta didik? Berbicara tentang pribadi ya, pribadi itu tidak terlepas dari yang pertama keadaan manusia itu sendiri, kemudian wataknya, sifat hakikinya, identitas dirinya yang membedakan dia dengan orang lain, kemudian lingkungan keluarga, kemudian orang tua di mana dia bertempat tinggal, atau orang tua sebagai guru pertamanya dalam lingkungan keluarga dalam penentuan sikap atau perilaku tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang peserta didik atau pelajar ini dalam menghadapi kehidupannya dia terjerembab dalam lingkungan negatif, lingkungan yang tidak kurang baik, lingkungan yang kurang tepat, lingkungan yang dapat mengantarkan mereka pada lembah penyesalan, mengantarkan kepada mereka dalam sebuah permasalahan, bisa jadi seperti itu. Maka dalam mengatasi hal ini peran guru konsani ya, khususnya ini kan dalam hal kepribadian ya, dimana kembali lagi di lingkungan keluarga, dimana orang tua itu sebagai modal penyesuaian dirinya dalam kehidupan nantinya sebagai guru pertamanya. Apabila orang tuanya ini tidak dapat menjadi ukuran penyesuaian diri anak dengan sebaik-baiknya, maka perilaku khususnya dalam pribadi diri seorang pelajar itu dapat berpengaruh dalam dia menjalankan perilakunya dia sehari-hari, karena karena hal-hal pribadi dalam dirinya itu dibentuk oleh sesuatu hal yang dekat dengannya di sekitarnya. Maka dalam mengatasi hal-hal tersebut di lingkungan negatif, maka pertama adalah dari peserta didik itu sendiri. Dia mendapatkan perhatian baik dari orang tua, khususnya dari keluarga, kakaknya, adiknya, tantenya, omnya, kakek neneknya, seperti itu. Dia mendapatkan perhatian. Eksistensi dia, keberadaan dia dalam keluarga itu cukup dipertimbangkan. Jadi ketika seorang merasa bahwa dirinya mendapatkan perhatian, maka akan muncul love atau cinta dari dalam dirinya, sehingga perilaku negatif seperti tadi perilaku dalam sosial bentuk agresif itu tadi dapat tidak terjadi gitu, tidak terjadi dalam kehidupannya gitu. Lalu tidak menutup kemungkinan, nah yang namanya peserta didik ini dia tinggal di sekolah, maka adanya peran guru studi ya. Yang pertama itu yang paling dekat dengan seorang siswa itu adalah guru studi, dimana peran guru studi ini dia mampu membantu mengatasi masalah yang terjadi. Setiap peserta didik yang memiliki mungkin dia permasalahan atau sebagai permasalahan yang itu dapat mempengaruhi tingkat belajarnya, tingkat semangatnya dalam proses pembelajaran, itu sebenarnya dapat diketahui dari bagaimana sikap dia saat menerima pelajaran yang ada di kelas, bagaimana dia menerima proses pembelajaran. Jika pasti perilaku itu dapat perilaku negatif ya, sepertinya itu dapat dilihat gitu. Maka peran guru studi di sini, guru bidang seperti guru pelajaran yang yang dapat mengetahui sikapnya dalam proses pembelajaran itu tadi, diharapkan dia mampu membantu mengatasi masalah yang terjadi pada peserta didiknya itu tadi. Kemudian ketika peran guru studi itu dia tidak mampu atau belum bisa ya menyelesaikan permasalahan daripada siswanya, daripada peserta didiknya, dan masih mengalami hal-hal yang
kurang baik dalam proses pembelajarannya, maka disinilah peran guru BK atau bimbingan konseling untuk melakukan pendampingan yang lebih concern lagi, lebih besar lagi dibandingkan dengan peran guru studi tadi. Adanya bimbingan konseling behavior di mana di situ ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, analisis, tidak lanjut dan laporan. Dan yang mana dalam melaksanakan ini juga tidak terlepas dari peran orang tua ya khususnya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pemakalah dan juga teman-teman semuanya dapat mengambil kesimpulan, mengambil amanah dari bagaimana sih urgensi atau pentingnya peran guru, khususnya guru bimbingan konseling dalam pembentukan perilaku seorang peserta didik atau pelajar, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.